Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Greni Putri dengan NIM 7021210193. Di sini saya akan memaparkan materi program kesehatan dan keselamatan kerja dan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama yaitu promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama yaitu promosi K3. Pengertian promosi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Promosi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan promosi keselamatan dan kesehatan kerja, komunikasi merupakan faktor penting agar kegiatan promosi dapat berjalan lancar. Kedua yaitu program promosi K3. Yang pertama yaitu Safety Morning. Safety Morning untuk meningkatkan kepatuhan pekerja dengan cara memberikan pengarahan tentang keselamatan pekerja yang dilaksanakan setiap pagi sebelum pekerja mulai bekerja. Yang kedua yaitu Safety Induction. Safety Induction merupakan suatu pengarahan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, proyek atau acara yang besar. Ketiga yaitu Toolbox Meeting. Toolbox Meeting membahas kesiapan peralatan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu pertemuan dan disampaikan juga pesan-pesan keselamatan dan kesehatan kerja dalam durasi atau jangka waktu singkat, biasanya selama 5-10 menit yang dilaksanakan di setiap unit kerja sebelum karyawan melaksanakan pekerjaannya. Keempat yaitu pemasangan poster dan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Pemasangan poster merupakan salah satu proses pelaksanaan promosi K3 dengan menggunakan media tertulis yang disertai dengan gambar-gambar yang mudah diterapkan dan efektif dipahami secara visual. Sedangkan untuk keselamatan lalu lintas dipasang rambu-rambu lalu lintas yang ditempatkan sepanjang jalan baik di dalam lingkungan pabrik atau di luar pabrik. Tujuan dari dipasangkannya rambu-rambu tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kelima yaitu stiker. Stiker digunakan sebagai upaya pengamanan dan keselamatan di area tempat kerja. Keenam yaitu spanduk. Salah satu cara untuk mempromosikan K3 dilakukan dengan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan, peringatan, maupun ajakan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama yaitu advokasi. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan di berbagai tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu dukungan sosial. Suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan untuk kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat atau penerima program kesehatan. Ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri atau visi promosi kesehatan. Selanjutnya yaitu manfaat promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaatnya yaitu ada 4. Yang pertama, pengurangan absentisme. Kedua yaitu pengurangan biaya klaim kesehatan. Ketiga yaitu pengurangan turnover pekerja. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Selanjutnya kita memasuki program K3. Pengertian program K3
Menurut Dewan K3 Nasional, Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan pada 4 unsur produksi, yaitu manusia, sarana lingkungan kerja, dan manajemen. Program ini meliputi administrasi dan manajemen. P2K3, kebersihan dan tata ruang, peralatan K3, pengendalian bahaya dan beracun, pencegahan kebakaran, keadaan darurat, penerapan K3, dan sistem evaluasi program. Selanjutnya yaitu efektivitas program kesehatan dan keselamatan kerja. Efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja sangat tergantung kepada komitmen dan keterlibatan semua pekerja. Keterlibatan pekerja akan meningkatkan produktivitas. Beberapa kegiatan yang harus melibatkan pekerja antara lain kegiatan pemeriksaan bahan bahaya dan beracun, pengembangan atau memperbaiki aturan keselamatan umum, melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja baru, dan membantu proses analisis penyebab kecelakaan kerja. Menurut Nasution 2005. Adapun tujuan dari program K3 yaitu untuk melindungi para tenaga kerja, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan para pegawai, dan kinerja karyawan. Tujuan-tujuan tersebut dapat terlaksana apabila terjadi timbal balik antara para pegawai dan pihak perusahaan sehingga masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari proses timbal balik tersebut. Selanjutnya yaitu program K3 merupakan suatu rencana kerja dan pelaksanaan prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan keselamatan kerja dan proses pengendalian risiko dan paparan bahaya termasuk kesalahan manusia dalam tindakan tidak aman. Meliputi membuat program untuk mendeteksi, mengoreksi, mengontrol kondisi berbahaya, lingkungan beracun, dan bahaya-bahaya kesehatan. Kedua yaitu membuat prosedur keamanan. Ketiga yaitu menindaklanjuti program kesehatan untuk pembelian dan pemasangan peralatan baru dan untuk pembelian dan penyimpanan bahan berbahaya. Selanjutnya itu prinsip dasar K3. Melalui program keselamatan dan kesehatan kerja, terjadinya kerugian dapat dihindarkan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Hendrik menyatakan prinsip dari dasar program keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu diterapkan dalam upaya pencegahan kecelakaan yaitu 1. Melakukan usaha inspeksi keselamatan kerja untuk mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang tidak aman. Kedua yaitu mengadakan usaha pendidikan dan pelatihan para pekerja untuk meningkatkan pengetahuan pekerja akan tugasnya sehari-hari dan cara kerja yang aman. 3 yaitu membuat peraturan keselamatan kerja yang harus ditaati oleh semua pekerja. Terakhir yaitu pembinaan disiplin dan ketaatan terhadap semua peraturan di bidang keselamatan kerja. Adapun dasar penyusun program K3 yaitu dalam suatu perusahaan terdapat landasan atau dasar-dasar yang melatar belakangi pembuatan suatu program. Di antaranya adalah hasil risk assessment dari suatu kegiatan produksi untuk mengetahui potensi-potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian risiko, yaitu metode kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Terakhir yaitu prinsip penyusunan program K3. Dalam sebuah sistem manajemen, perencanaan sebuah program harus mempertimbangkan prinsip SMART, yaitu meliputi spesifik, measurable, achievable, reliable, dan timetable. Sebuah program K3 harus bersifat spesifik, yang berarti bahwa program-program yang dibuat sedapat mungkin tidak menimbulkan kebingungan baik pihak yang diberi tugas untuk melaksanakannya, mudah terukur dalam hal pencapaian hasilnya dengan ditetapkannya target dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Baik, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.